Di Burkina Faso, ada seorang kapten muda, namanya Ibrahim Traoré. Dan dia ini lagi coba melakukan sesuatu yang, wah, radikal banget. Mengambil kembali kendali penuh atas kekayaan alam negaranya, terutama emas. Nah, ini adalah cerita tentang gimana caranya, kenapa dia melakukan itu, dan apa resikonya. Untuk bisa ngerti cara berpikir di balik gerakan ini, kita harus mulai dari sini, dari sebuah kutipan pahlawan revolusioner Burkina Faso, Thomas Sankara. Bagi Traoré dan para pendukungnya, ini bukan sekedar kata-kata manis loh. Ini semacam pembenaran moral untuk merebut kembali apa yang mereka yakini sebagai hak milik mereka. Oke, biar kita nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita untuk mengurai cerita ini. Kita bakal lihat dulu krisis yang jadi latar belakangnya, terus gimana kudetanya bisa terjadi, kebijakan baru soal sumber daya, tantangan yang dihadapi, dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat masa depan. Jadi pertanyaannya, sebelum Traoré muncul, emangnya kondisi Burkina Faso separah apa sih? Jawabannya, singkat saja, di ujung tanduk. Coba Anda bayangkan ya, Anda tinggal di sebuah negara di mana serangan pemberontak itu udah kayak makanan sehari-hari. Sementara harta karun di bawah tanah Anda, emasnya, dikeruk habis-habisan sama pihak asing. Rakyat merasa pemerintah nggak bisa melindungi mereka, nggak bisa juga melindungi ekonomi negara. Nah, kondisi kayak ginilah yang jadi panggung sempurna untuk perubahan drastis. Dan ini dia angka yang bikin geleng-geleng kepala. 90%. Bisa bayangin kan, hampir semua emas yang digali dari tanah Burkina Faso, keuntungannya lari kemana? Ke luar negeri. Bagi banyak orang di sana, ini adalah simbol nyata ketidakadilan ekonomi yang harus segera diakhiri. Nah, di tengah-tengah semua kekacauan inilah, muncullah seorang perwira militer yang tadinya nggak banyak dikenal, tapi dia melihat sebuah celah untuk bertindak. Coba lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Gila kan? Dalam 1 tahun ada 2 kali kudeta. Yang pertama gagal memenuhi janji. Lalu yang kedua, dipimpin oleh Traoré, datang dengan agenda yang jauh lebih radikal. Bukan cuma soal keamanan, tapi kedaulatan ekonomi secara total. Setelah kekuasaan ada di tangan, misi Traoré jadi jelas banget. Fokus utamanya, mengubah arah aliran kekayaan negara supaya kembali ke rakyat. Ideologi di balik semua kebijakannya ini dikenal sebagai nasionalisme sumber daya. Gampangnya gini, ini adalah keyakinan kalau sumber daya alam sebuah negara ya harusnya paling menguntungkan rakyat negara itu sendiri, titik. Bukan untuk memperkaya perusahaan asing. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, mereka punya rencana yang sangat jelas. Ini cetak birunya. Pertama, semua kontrak lama dibongkar lagi. Kedua, mereka menuntut jatah kepemilikan yang lebih besar. Ketiga, mereka berencana bangun pabrik pengolahan sendiri. Dan terakhir, uangnya dipakai buat bangun sektor lain, kayak pertanian. Ini benar-benar perombakan total. Dari grafik ini, kita jadi makin paham kenapa emas jadi pusat dari segalanya. Emas itu menyumbang 3/4 dari sumber daya utama negara. Jadi praktis, siapapun yang pegang kendali atas emas, ya dia yang pegang tuas ekonomi Burkina Faso. Tentu saja, langkah-langkah seberani ini pasti ada konsekuensinya. Nggak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa perlawanan. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kedaulatan, dan ada risiko geopolitik yang sangat besar. Nah, poin krusialnya ada di sini. Traoré secara drastis membalik peta aliansi negaranya. Dia mulai menjauh dari mitra-mitra tradisional barat seperti Prancis, dan justru merapat ke negara-negara tetangga yang juga dipimpin militer, seperti Mali dan Niger. Plus, dia juga mencari dukungan dari kekuatan global seperti Rusia. Ini adalah pertarungan yang sangat-sangat besar di panggung dunia. Jalan ini jelas penuh dengan rintangan. Investor asing bisa saja kabur. Negara mungkin kekurangan ahli dan teknologi untuk menambang sendiri. Tekanan dari negara-negara kuat di dunia bisa meningkat. Dan jangan lupa, ancaman pemberontak di dalam negeri itu masih sangat nyata. Ini benar-benar ujian sesungguhnya bagi visi mereka. Semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang dipertaruhkan di sini bukan cuma buat Burkina Faso, tapi juga buat seluruh wilayah sekitarnya. Pada akhirnya, inilah tujuan utamanya. Mereka nggak mau lagi jadi contoh klasik sebuah negara yang punya banyak harta karun di bawah tanahnya, tapi rakyatnya tetap miskin. Mereka ingin menulis ulang cerita itu sepenuhnya. Dan ini menyisakan kita dengan sebuah pertanyaan besar, yang gaungnya terasa di seluruh negara berkembang. Apakah sebuah bangsa benar-benar bisa merebut kembali kendali atas sumber dayanya di era modern ini? Kalaupun bisa, berapa harga yang harus dibayar? Jawaban dari eksperimen berani di Burkina Faso ini akan diawasi oleh semua orang.